Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Maudi sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Itu kenapa pihak rumah sakit memindahkan Maudi ke ruang ICU supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Bram, kamu itu anak Bapak dan Bu Nadine. Bapak... Sudah selesai ya, Bu. Saya permisi. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Mas Noah. Saya sudah menyelesaikan semua administrasi rumah sakit kamu. Kamu sudah bisa pulang. Makasih banyak ya, Mas. Tapi aku mau ketemu sama Ibu dulu paling, Mas. Saya bisa antar kamu. Tapi saya nggak masuk. Saya akan drop kamu depan kantor polisi. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Sarni, Vianney, Maudi gimana kondisinya sekarang? Sani belum tahu, Bu. Soalnya kan jam besoknya belum dibuka, Bu. Tapi, Bu, kayaknya keadaan Mbak Maudi masih sama deh, Bu, kayak semalam. Soalnya dari semalam sampai pagi ini, itu nggak ada suster yang keluar buat manggilin keluarganya Mbak Maudi, Bu. Bu, itu suster. Sus, Ya? apa saya sekarang boleh jenguk sepupu saya, Maudi Alexandra? Silakan, Bu, sudah waktunya besok. Tapi untuk hanya satu orang saja, bergantian ya. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya, Sus. Sama-sama, saya permisi ya. Mari. Bu Verni, Ibu duluan aja yang masuk. Sani tunggu di sini. Oke. Hai Maudi. Kamu bisa dengar suara aku kan? Maudi, ayo dong bangun. Bangun. Kamu itu nyebelin. Kamu selalu bikin aku kesel. Tapi biar bagaimanapun, kamu adalah sepupu aku, Maudi. Cuman kamu keluarga aku satu-satunya yang aku punya. Aku gak mau kehilangan kamu. Gak mau. Maudi, aku yakin kamu juga perempuan yang sangat kuat. Jadi kamu harus berjuang supaya kamu bisa sembuh ya. Oke? Kamu harus bisa buka mata kamu lagi, Maudi. Aku akan selalu doain kamu supaya kamu cepat sembuh, Maudi. Kamu janji ya?
Oke. Cepet sembuh, Maudi. Hai Maudi. Kamu bisa dengar suara aku kan? Maudi, ayo dong bangun. Kamu itu nyebelin. Kamu selalu bikin aku kesel. Tapi biar bagaimanapun, kamu adalah sepupu aku, Maudi. Cuman kamu keluarga aku satu-satunya yang aku punya. Aku gak mau kehilangan kamu. Gak mau. Maudi, aku yakin kamu juga perempuan yang sangat kuat. Jadi kamu harus berjuang supaya kamu bisa sembuh ya. Oke? Kamu harus bisa buka mata kamu lagi, Maudi. Aku akan selalu doain kamu supaya kamu cepat sembuh, Maudi. Kamu janji ya? Oke. Cepat sembuh, Maudi. Kamu itu kenapa sih? Selalu saja membela Bu Nadine. Sudah jadi tugas aku, Pak. Bapak kan pernah bilang sama aku kalau aku utang nyawa sama Bu Nadine. Aku nggak akan lupain itu, Pak. Bu Nadine berjasa buat kita kan, Pak. Memang itu kewajiban dia, Bram. Papa yang suruh dia. Karena kalau dia tidak mau, Bapak akan bongkar semua rahasia terpenting dia sama keluarga dan Suara. Pak, stop, Pak. Aku minta Bapak berhenti terobsesi sama Bu Nadine. Bapak lupain Bu Nadine, Pak. Nggak bisa, Bram. Dengerin aku, Pak. Bapak jangan berharap kalau Bu Nadine itu akan membalas perasaan Bapak. Ya, Pak ya? Nggak bisa, Bram. Bapak yang lebih dulu cinta sama Bu Nadine dibanding dengan Joshua, bapaknya Diandra itu. Dan bahkan, kamu itu lahir dari rahimnya Nadine. Maksud Bapak? Bram, kamu itu anak Bapak dan Bu Nadine. Bapak nggak bercanda kan, Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin aku anak Bu Nadine, Pak. Ini nggak benar kan, Pak?
Ini nggak bener kan, Pak? Pak, jawab aku, Pak. Ram, ini kenyataan yang sebenarnya. Dan kamu tahu, dan inilah alasan kenapa Bapak bilang kamu berutang nyawa sama Bu Nadine. Karena saat dia mengandung kamu, dia nggak mau kalau kamu itu tetap hidup. Dia mau menguburkan kamu. Bapak yang mohon sama dia untuk mempertahankan kamu, Bram. Jadi jangan pernah bilang dia itu berjasa buat kita, buat kamu. Dia itu nggak pernah menganggap kamu, Bram. Nggak pernah. Dan kalau sampai sekarang dia tetap mempertahankan kamu untuk hidup, itu pasti ada alasan. Karena dia mau mengambil keuntungan dari itu semua. Dan buktinya, kamu selalu tunduk sama dia kan? Di handphone saya ada hasil rekaman perkataannya Tante Nadine soal kejahatan dia, Pak. Iya. Padahal saya sudah mempersiapkan hari kematianmu, Amira. Hari di mana kamu dan suami sialan kamu itu harusnya mati tertimpa pohon tumbang itu. Tapi kamu malah selamat. Kamu malah buat anak saya Diandra meninggal. Harusnya kamu yang lenyap, Amira. Kamu rindu sama mama kamu kan, Amira? Saya akan bantu kamu ketemu sama mama kamu malam ini. Karena saya juga yang kirim dia ke akhirat lewat kecelakaan kapal itu. Harusnya waktu kamu kecil itu, Mas Joshua nggak gagal untuk habisi kamu. Tapi karena kebodohan dia gagal melakukan permintaan saya. Dia memang pantas untuk mati. Ya. Saya akan cerita ke kamu semuanya, Amira. Toh, malam ini juga pasti kamu gak akan selamat, Amira. Pokoknya, semua orang yang bantu Mas Damar menemukan anak-anaknya harus mati. Termasuk Haryono itu. Jadi sekarang kamu yang harus pergi dari dunia ini, Amira. Ini bisa jadi untuk barang bukti. Apa bisa rekaman ini Ibu kirim ke email kami? Bisa kok, Pak. Ya. Bu Feni. Bu, Pak Maudi gimana Bu keadaannya? Masih belum sadarkan diri. Saya udah coba ngomong sama Maudi. Tapi Maudi nggak respon saya sama sekali. Ya Allah, Maudi.
Aduh. Apa kabar Tante Usi? Ya ampun, pinter banget sih. Tante Usi kabarnya baik, Arkana. Arkana, itu opanya Arkana ya? Iya, Tante. Itu opa aku. Oh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya Lucy. Saya temannya Amira, tapi saya kerja di sini juga. Oh, saya Damar. Saya papanya Amira. Pak Damar? Berarti Pak Damar Daneswara? Iya. Ya ampun, Pak. Lucy seneng banget. Akhirnya Lucy bisa ketemu sama Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Keterangan dari Bapak dan Ibu sangat berarti untuk penyelidikan kasus ini. Jika berkas sudah lengkap, nanti kami akan limpahkan ke kejaksaan. Untuk selanjutnya akan diproses ke pengadilan. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Iya, sama-sama Pak. Kami pamit ya, Pak. Iya, silakan. Mari Pak. Iya, silakan. Pelan-pelan aja, sayang. Iya, Mas. Semoga aja ya, Bu Nadine, Pak Bram, dan juga Ardan mendekam lama di penjara. Dengan semua kesalahan yang dia bikin, semua kejahatannya yang dia bikin, mereka itu pantas dihukum yang sangat lama. Iya, Mas. Mas, Kak, gimana kalau kita sekarang ke rumah sakit tempat Maudi dirawat? Amira mau lihat kondisinya. Sekalian mau kembaliin handphonenya Maudi ke Sarni. Tadi Amira udah janjian. Katanya Sarni dari semalam udah jaga di situ. Ya udah. Kalau gitu kita langsung ke sana. Gimana? Ya udah, ayo Mas.